perkenalkan saya Kolonel Kopsin Khalid, beliau Kolonel Kopsin Agung. Kemudian ini dari Pusiat, kemudian Pak Roni, kemudian Pak Jidan, kemudian dari Idam, kemudian Unit Rider, dan ini adalah perwakilan teknis dari penyedia. Nah, saya sengaja mengundang Bapak, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya bicara dengan Bapak. Bersama siapa? Saya Laktonado Sumorang, Pak, dari Teknik Sipil ITK, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Bidang saya di manajemen konstruksi, cuma ada beberapa kali berpengalaman untuk membantu APH. Ya. Oke. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, kemudian survei, hasil sondir, terus ada beberapa kejadian ya, 2 kali ya kejadian yang sudah dilakukan. Mungkin bisa cerita sedikit kejadian itu apa saja, pada bulan apa, dan apa yang dilakukan menggunakan campuran apa tadi, jenis betonnya dari standar 35 menjadi 50, coba ceritakan. Ya, untuk pengecoran pertama itu memang menggunakan mutu beton K350. Terus untuk kedalaman di 250 cm saya tambah lagi pengecoran dengan mutu K500. Setelah itu masih terjadi uplift di situ, kemudian kolam menyusut. Setelah kolam menyusut saya perbaiki lagi menggunakan, ada yang pertama sumur resapan. Sumur resapan saya buat total ada 6 unit sumur resapan, dan itu semua berfungsi. Untuk yang pertama sumur resapan dengan kedalaman 1 meter, kedalaman 3 meter dengan diameter 1 meter. Selanjutnya ada 4 unit sumur resapan dengan diameter 25 cm, kedalamannya 4,5 meter. Selanjutnya yang terakhir itu ada 1 sumur resapan, itu saya sambungkan dengan pompa. Kemudian itu bertujuan untuk mengurangi muka air tanah yang ada di bawah kolam, di dasar kolam, sehingga apabila air tanah itu disedot atau dihisap, kemudian bertujuan untuk mengurangi tekanan dari muka air tanah tersebut. Setelah itu perbaikan selanjutnya kami membuat 4 titik jalur gas dengan cara yang pertama kami coring. Setelah itu saya hubungkan antara titik coring yang satu dengan yang lain menggunakan pipa dengan diameter 2 inch. Kemudian saya salurkan ke dalam gutter kolam renang. Dengan hasil kemarin keluar gas dari pipa tersebut. Setelah itu kita isi penuh, kolam renang, terjadi gelembung. Ada gelembung yang keluar di area dasar kolam renang. Itu di tanggal 24 Agustus, itu setelah terjadi hujan deras 1 hari 1 malam. Posisinya tuh di kedalaman 2 meter. 2 meter sampai 2,5 sampai meter. Turun ke 2,5 meter. Oke. Ya, lanjut. Setelah terjadi keluar gelembung tersebut, yang pertama ada 5 titik, kemudian di hari berikutnya bertambah menjadi 12 titik. Setelah adanya gelembung itu, kolam terjadi penyusutan kembali dalam waktu kurang dari 24 jam, itu menyusut sebanyak 2 cm. Ya. Terus kemudian yang dilakukan setelah itu apa? Itu perlakuan terakhir kami, karena kemarin kan setelah penyusutan itu sudah saya lakukan. Kemudian Pak, perlu kita sampaikan juga bahwa tim itu datang kemarin bersama batalion. Itu kita coba ngecek posisi air kolam itu. Kemudian kita tempelkan penggaris, dan setelah 24 jam kita cek, hasilnya tadi penurunan kurang lebih 8 mili, nggak sampai 1 cm. Nah, dari beberapa yang diceritakan oleh pelaksana, kemudian kami yang ngecek, kemudian hasil lab tadi tentang air kandungannya. Nah, coba dibaca dulu.
hasil lab PDAM diperoleh Baik, nanti sambil dibaca dulu, pelajari. Habis ini sesinya nanti disampaikan hasil labnya. Untuk hasil pengukuran yang kita lakukan dari muka air tanah tadi sama Pak Supadi ya, Pak Sapudi, Siap. itu kedalaman air tanah di salah 60. satu itu sekitar 62,2 sementara untuk kedalaman di kolamnya 51 cm. 51 cm sehingga terjadi perbedaan 11,5 cm. Jadi air kolam lebih tinggi daripada air permukaan tanah. Selanjutnya nanti dibacakan dari hasil itu. Oh, hasil gas juga. Gas kemarin kita ambil sampel untuk dimasukkan ke plastik dan plastiknya itu dari anggota ya, dibakar oleh anggota, ternyata tidak menjadikan menyulut api, sehingga sementara ini gas ini tidak terkoneksi dengan api atau menyebabkan kebakaran, sehingga perlu kita cari data kembali jenis gas ini gas apa ya. Selanjutnya dari hasil lab tadi, hasil labnya kami bacakan untuk dari perusahaan umum daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang dilaksanakan pada tanggal 3 November. Ujinya dengan menggunakan air kolam renang. Yang pertama, garis nomor 1, fisika kekeruhan didapat 1 NTU dengan metode SNI, kemudian zat padat terlarut TDS 374 mg per liter dengan metode Orion dan termoelektron. Kemudian daya hantar listrik sebesar 764 mg SFI. Kemudian kimia, derajat keasaman pH di atas 7, 8,3 berarti mengandung keasaman. Kemudian sisa klor bebas kurang dari 0,093. Yang terakhir kation atau positif besi kurang dari 0,022. Keterangan hasil pengujian hanya menggambarkan keadaan sampel pada saat dilakukan sampling. Hasil sampling tersebut ditembuskan ke subdivisi sumber air baku terhadap pengujian yang dilakukan lab sebagai tindakan yang diperlukan untuk perbaikan diperlukan sesuai dengan parameter yang di luar standar. Nilai hasil analisa kurang pada parameter tersebut kemudian setara dengan 0. Nilai yang tertera adalah nilai MDL. Hasil uji kualitas air tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari lab PTN Balikpapan. Untuk parameter yang pengujiannya langsung dilakukan di lokasi in situ. Untuk parameter yang telah diuji telah terakreditasi. Demikian. Terima kasih. oke Pak, mungkin dari beberapa tadi yang sudah kita bicarakan, Bapak selaku buat kami adalah tenaga ahli yang kita datang ke sini untuk memberikan pendapatnya atau gagasannya dengan ini semua seperti apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Izin ya, dalam analisis kita civil engineering memang diperlukan Pak data yang komprehensif dan analisisnya untuk bisa menyimpulkan apakah case ini atau seperti apa sih gambaran dari case yang sedang kita hadapi. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan tadi atau berdasarkan juga observasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tapi disclaimer ini belum melakukan analisis yang dalam begitu ya. Jadi yang pertama terjadi deformasi begitu di awal, kemudian dilakukan 2 kali perbaikan ya. Kemudian dari perbaikan yang dilakukan terjadi penurunan muka air kolam. Ya. Jadi kalau dari pemaparan tadi sekitar 8 mili itu masih masuk dalam ambang yang normal, apalagi ini sekarang cuacanya panas. Lagi-lagi kita tidak menguji tadi temperaturnya berapa, luasannya berapa, tapi masih berdasarkan
keterangan begitu Pak ya. Kemudian yang kedua, dari beberapa atau apa yang dilakukan oleh dari kontraktor ya, kontraktor perbaikan lah ya, kontraktor utama itu sudah menyebutkan atau sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian yang diperbaiki sesuai dengan apa yang menjadi masalah. Itu dua hal. Kemudian tidak terjadi indikasi-indikasi lagi ya Mas ya, misalnya terjadi penggelembungan dan lain sebagainya ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi dari observasi di sekitar sini ada beberapa pergeseran gitu, Pak. Meskipun ini masih kecil Pak, jadi kita bisa lihat di depan kita sendiri itu masih ada retakan begitu ya. Nah ini sebenarnya menunjukkan terjadinya pergeseran tanah. Jadi ketika sepertinya ini sudah dilakukan perbaikan ya Mas ya. Jadi ini perlu nanti dipantau, nanti saya bisa memberikan beberapa saran sedikit ini bisa dilakukan atau bisa juga tidak, karena sudah ada indikasinya jadinya pergeseran ya. Jadi kalau si dinding ini menerima beban dari tanah tadi secara lental, maka dia bisa terjadi pergeseran atau bahkan terjadi guling ya. Terjadi guling, makanya mereview, biasanya kami mereview itu review terhadap desainnya seperti apa, kemudian bagaimana mutu setelah pelaksanaan, jadi minta uji secara aktual itu seperti apa. Nah, jadi karena keterbatasan ini dan ini sebenarnya masih dalam kondisi aman ya, karena ini udah berapa bulan ya Mas ya, 2 bulan ya. Nah 2 bulan masih segini, cuman perlu diperhatikan Pak agar nanti pada saat pelaksanaan atau kita gunakan ketika dia mengalami pergeseran lebih besar, maka itu sudah menjadi indikasi terjadinya pergeseran yang di luar dari persyaratan yang ada. Ya. Kemudian apabila nanti masih ada terjadi, ya ini amit-amit ya, terjadi gelembung segala macam, saran kami nanti ada di grouting ya. Jadi kita penetrasi dengan grouting, sehingga dia si rongga-rongga tadi bisa tertutup. Tertutup. Kemudian juga kalau kita lihat tadi terkaitan dengan muka air tanah yang berada di atas kolam resapan dan juga kolam kotak ini, memang itu masih beda dikit ya. Nah, saya juga sebenarnya mau tanya juga, jadi waktu pelaksanaan apakah musimnya musim kering gitu ya, kemudian pada waktu perbaikan, dan sekarang kan musimnya musim hujan. Nah, ya mohon juga dilakukan pengamatan apabila nanti di saat kita musim kemarau, apakah penurunan yang terjadi itu masih dalam batas yang aman gitu Pak. Karena bisa jadi Pak, dan ketika dia bedanya sedikit, kebocoran yang terjadi juga sedikit. Tapi ini kan saya tidak bisa menjustifikasi gitu Pak, ini kan bisa jadi ya, namanya bisa membatas gitu. Jadi ketika dia kering, otomatis kebocorannya juga akan bertambah. Nah itu bisa jadi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saya menyampaikan ini tidak secara komprehensif Pak ya, jadi hanya dari pengamatan dan penyampaian. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kira-kira kolam ini saat ini dengan kondisi situasi seperti ini apa memungkinkan untuk digunakan? Kalau dengan posisi yang seperti ini, tadi Pak ya, harus ada analisis mendalam. Iya. Tapi kalau dari hasil penyampaian tadi hanya nggak sampai 1 cm, kemudian cuaca yang juga panas ya, kita ini itu masih dalam tahapan yang aman. Sementara ini aman Kecuali nanti berdasarkan sambil jalan kita lihat pergerakan ada apa tidak. pergerakan atau tidak. Kemudian tadi ketika ini musim panas, nah seperti apa? Untuk saat ini sendiri sementara pendapat Bapak aman? Ya sementara ini masih dalam batasan Pak. Aman ya? Masih dalam batasan. Terima kasih Pak atas penjelasannya dan rekan-rekan semua yang hadir. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke, cukup.